Ini sengaja kita gantung itu halaman 147. Saya pernah buat di sini ilustrasi makom-makom di langit. Masih ingat? Masih ingat ya? Saya ulang aja di sini ya, nggak usah pakai sabura, ribet buatnya. Coba kita lihat. Sudah ketemu 147? Sudah. Halas. Kita ke tengah dulu baru balik ke atas. Qala lahu qailun wa aina mahallus sadiqin wa aina mahallul kiramil ahrar. Berkata kepada muallif, manakah makomnya sadiqin? Manakah makomnya kiramil ahrar? Sadiqin itu wali-wali yang thariqahnya nafsiyah. Jadi thariqah itu dibagi dua, teman-teman. Bulan Ramadan saya sering membahas itu. Ada thariqah rohani, ada thariqah nafsiyah. Kebanyakan thariqah mu'tabar sekarang terjebak di thariqah nafsiyah. Tapi itu sudah benar. Itu sudah keren dan itu sudah wali hukukillah. Saya berdebat panjang dengan guru saya, itu kan wali. Enggak, itu wali biasa. Itu bahasa guru kita, ya. Ternyata istilah di sini wali hukukillah. Boleh. Ya. Wali hukukillah istilah. Tapi sama beliau, guru saya bilang apa? Itu wali biasa. Dia manggil saya kadang Hashim, kadang Abazi. Itu wali hukuk, wali biasa. Jadi pernah saya mencoba. Kalau mursyid anu gimana? Jadi beliau udah biasa ngelewatin bolak-balik ke alam Jabarut itu. Dan itu bukan khusus buat Nabi, teman-teman. Coba kalau antum mengatakan khusus buat Nabi, lalu apakah Imam Ghazali menjadi zindik dengan kitab Kimia Sa'ad yang mengatakan ini bukan khusus buat Nabi atau wali? Kita semua bisa kok. Ini kan lagi nunjukin ilmunya, ya. Wali-wali itu mereka ada di mana? Di sama'id dunya. Sama'id dunya itu langit pertama, paling bawah. Gitu. Itu yang disebut dengan khayali hakiki. Ini yang disebut oleh Plato alam ide. Ya. Jadi alam idenya Plato sampai di situ doang. Di bawah itu ada namanya khayali, ya, yang ghair hakiki, yang dia tidak hakiki, yang khayalinya rendah. Boleh disebut ghaib yang paling adna. Itu dia di bawah. Nah, ini dukun-dukun di situ, paranormal di situ, mursyid-mursyid yang terjebak di perdukunan di situ, yang suka ilmu kesaktian di situ semua. Di khayali yang ghair hakiki. Nah, khayali yang hakiki itu level 1. Kalau khayali di situ level 1 itu. Di situ dia sudah bisa ketemu Nabi ya, sekali. Dia bisa ketemu siapa. Jadi orang kalau mimpi ketemu Nabi belum tentu tinggi-tinggi amat baru. Ya, tapi udah tinggi juga sih. Ya, udah ngelewatin khayali yang kazib itu. Maka mohon maaf teman-teman, ilmu hikmah sekarang bukanlah hikmah yang a'la. Hikmah sekarang hikmah yang adna. Kenapa? Zikir ini biar sakti. Zikir ini biar laris, biar bisa bayar utang. Remeh amat zikir yang hebat itu dibaca untuk bayar utang. Ini bisa untuk beli surga, dibayar untuk utang. Itu gimana ceritanya tuh? Ya, minta saja sebagai hamba Allah, ya Allah, aku butuh, engkau sangat tahu apa yang aku butuhkan. Aku butuh A untuk menurunnya. Tapi ya Allah, aku tidak pantas meminta dengan ayat. Saya malu kalau baca waqiah untuk rezeki saya lancar. Tapi Allah jamin kalau baca waqiah rezeki lancar. Mau orangnya wali nggak wali sama, ya, dijamin. Kalau baca sholawat 10 rahasia kegaiban datang. Antum baca 400 jadi syajaratun nukut ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya kan jadi sholawat syajaratun nukut. Tapi saya muji Buya Asfi supaya Buya Asfi ngasih saya duit atau traktir. Itu ada udang di balik. Jadi sekarang itu makom udang di balik bakwan itu banyak. Ini yang disebut hikmah adna. Thariqat nafsiyah adna. Dia berzikir biar kasyaf.
Jadi yang mereka kasyafkan itu level adna. Tapi teman-teman hati-hati, di puncak perbatasan khayal adna dengan khayal hakiki itu, di situ para syaitan iblis jin bikin singgasana mirip-mirip dengan arash, mirip dengan langit yang 7 lipat, 7. Mereka buat surga palsu, sidratul muntaha palsu. Jadi ketika ada orang aku udah nyampe, tapi kita lihat nih kayaknya orang nggak bener ini. Ya. Secara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Jadi mandangnya harus dua, nggak boleh hanya syariat, tapi juga harus hakikat. Nggak boleh hanya hakikat, juga harus syariat. Harus balance. Berarti dia belum sampai tembus, dia baru tembus di alam kazib tadi yang dibuat, yang dikhayalkan oleh. Jadi asyaiton khayyala lahu bil arsh, bil qurb, bil karamat. Ya? Jadi syaitan mengkhayalkan kepadanya. Mohon maaf teman-teman, inilah kebanyakan makom orang-orang jadi mursyid-mursyid palsu. Ahli hikmah-hikmah yang adna di sini. Itu udah sakti loh, orang di sini sakti. Orang di sini sakti semua. Tapi kita nggak butuh itu. Maka kita pangkas kalau tidak berzikir ilahi anta maqsudi. Insyaallah yang diangkat tuh. Waridho yang penting kau ridho ya. Terus. Jadi jangan hiraukan lihat-lihat yang begituan. Kalaupun nanti kejadian, terus itu baru langit sama dunia. Disitulah dulu Sayyidina Rasulullah SAW bertemu dengan Sayyidina Adam dan Sayyidina Isa, ya Ruhullah. Bertemu di langit pertama itu. Itu udah tinggi loh teman-teman ya. Wali sampai di situ tuh udah bisa ngasih bantuan ke orang tuh. Dan itu rata-rata bersanad dia. Itu udah tinggi. Dan kebanyakan mursyid-mursyid yang tulus di level nafsiyah sampai di situ. Kebanyakan. Yang tulus, yang nggak tulus bawahnya. Ya, yang nggak tulus di bawahnya. Nah, nanti wali-wali sampai ke atas sampai. Ya. 7 langit itu mereka ada di sana tuh, rohnya ditempatkan. Mahal. Ini yang disebut tadi mahal. Kan ada di sini kalimat tadi apa? Yang dia baca tadi. Ya, rutibalahul mana? Ya, ada kalimat ya ahalla gitu ya, yang tadi dibaca sedikit tuh. Jadi sudah dipersiapkan tempatnya di sana. Dan kalau disiap di sana ya tinggal dia naik turun. Nah, yang bisa main dunia itu sebenarnya sudah alam malakut. Jadi tembus ke alam malakut itu sudah wali. Tapi wali hukukillah. Ya. Wali hukukillah. Semoga kita ya bisa mencicipilah alam itu. Itu udah tinggi loh teman-teman, udah wali itu dah. Tapi wali hukukillah. Nah, kita coba lihat ya. Qala mahallus shadiqina fis sama'id dunya. Orang-orang yang shadiqin ini yang berjuang menyelaraskan zahir dan nafsiyahnya dengan qalbunya. Itu jadi dia berjuang melawan hawanya nih. Berhasil dia melawan hawanya. Fis sama'id dunya. Dia sudah tinggi di sama'id dunia. Yang kita lihat ke atas itu sama apa tuh? Itu atmosfer yang kita lihat. Yang tuh melihat bintang-bintang, itu kan bintang cahayanya sampai setelah berapa ratus tahun. Makanya dia kedip-kedip kan. Kecuali matahari, bintang-bintang dekat. Matahari sendiri cahayanya kan sampai setelah 8 menit ke dalam ilmu apa namanya? Astronomi. Ya. Apalagi bintang-bintang yang lain. Jadi cahayanya sendiri nyampainya itu lama kita. Semua bintang yang tuh melihat itu semua sama dunia itu. Luas kan? Semua galaksi yang bintang-bintang itu adalah sama dunia. Jadi kalau orang bilang langit, bumi datar, bumi bulat itu gak ada urusan sebenarnya. Mau bumi datar mau bulat mah apa urusannya? Ya? Di Quran ada mihada, tapi juga ada yang bukan mihada. Mihada kan kayaknya datar. Ada yang juga nggak menyebutkan kalimat itu. Terus naik terus ke atas ya, coba kita lihat. Inda baitil izzah. Di mana shadiqun? Itu mereka disamai dunia inda baitil izzah. Jadi kalau kita ini dikasih kasyaf oleh Allah, seandainya ya, kita akan melihat tuh mursyid-mursyid banyak di sana tuh, kiai-kiai yang wafat kemarin itu banyak yang sampai di sana. Disamai dunia. Cuma kan kita nggak tahu kan. Beberapa antum ketemu paling. Kalau ada mimpi, itu mimpi dia lagi turun tuh. Atau nuruh kita naik, bisa jadi. Itu sangat mungkin semuanya. Kenapa? Nabi mengatakan mimpi adalah mubasyarat.
adalah kabar gembira di akhir zaman, dan itu hampir benar semua kalau di akhir zaman. Jadi sekarang ini mimpi-mimpi orang yang belajar zikir hampir semuanya benar. Tapi cek dulu mimpi yang mana tuh, ya. Jadi sebelum tidur pakai adabnya Sayyidah Fatimah, baca tasbih 33, tahmid 33, semuanya 33, takbir yang terakhir boleh pakai la ilaha illallah, ya. Sehingga lengkap menjadi 100. Nah, tidur tuh orang itu sudah naik terusnya ke alam malakut, walaupun ketika dia turun lagi dia lupa, amnesia. Kebanyakan kita bisa pernah tidur lama tapi rasanya bentar. Tidur terasa enak gitu. Lagi baca zikir tahu-tahu ketiduran. Antum sudah ke malakut itu. Dari sama dunia itu. Percaya atau tidak? Lagi zikir ya, nggak niat tidur nih. Beda kalau Jumatan kan niat tidur. Enggak. Tapi kalau kita lagi zikir terus ada naum, itu anugerahnya luar biasa. Saya masih ingat waktu kecil guru saya Maulana Nuruddin, ya, Al-Khalidi, beliau bilang waktu saya ngadu, saya panggil Datuk, ya, Datuk, saya kok kapan tidur nih pas khutbah, umur 11, 12 itu udah mulazamah dengan waliullah kita. Apa kata beliau? Kalau lagi zikir sama lagi baca Quran itu bagus. Jadi kalau kamu dengerin khutbah kamu zikir dulu ya baru. Benar. Waktu umur 9 tahun saya masih ingat. Umur 9 tahun. 9 Masehi, 10 di Hijriah. Beliau duduk di depan. Beliau itu nggak dulu imam masjid. Ketika sudah mulai sepuh, beliau nyampi ke kanan, bagian sudut. Dalam hati anak kecil ada pikiran, aku ingin di belakang kekasih Allah. Gitu aja deh. Niatnya tulus. Ingin dapat keberkahan kekasih Allah. Siapa yang bimbing kita begitu kalau bukan Allah? Anak kecil masa ngerti gitu kan? Nggak mungkin ngerti kalau nggak dibimbing oleh Allah. Maka itu anugerah, nikmat. Nggak perlu kita merasa bangga, tapi kita tahadus sebagai tanda syukur. Saya duduk di belakang. Di kampung saya itu kalau sebelum orang khutbah itu tahlil dulu, yang dibid'ahkan oleh sono juga ya. Abdul dzikri la ilaha illallah. Kalau la ilahnya kencang, la ilaha illallah. Kalau kita kan tadi kan kita panjangin supaya suara antum bisa dikondisikan biar ke dalamnya lebih dibornya lebih banyak. Ya. Baru kita mulai la ilaha illallah, itu terbuka. Setiap saya pejamin mata kebuka. Apa yang saya lihat sampai sekarang. Ya, banyak lah yang kita lihat beberapa sekarang itu mirip seperti itu. Gedung-gedung dulu belum kebayang Jakarta. Gedung-gedung Eropa itu udah kelihatan di situ. Lagi jaga loh. Tiap kali merem la ilaha illallah. Akhirnya agak takut, tapi kok asik gitu. Kayak gimana rasanya terbang? Kita ayunan aja seneng, ya kan? Ayunan aja senang. Jadi manusia emang senang melayang-layang. Nah, ini melayangnya dalam rohani dengan ayunan namanya la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah ayunannya. La ilaha illallah. Oh, udah kemana-mana tuh. Ya. Itu kenapa bisa terjadi? Karena masih kecil. Masih kecil, hijabnya belum banyak, syahwatnya masih bisa diatur. Itu alam mana? Itu sama dunia. Lebih kurang ya. Dan di mana itu? Inda Baitil Izzah. Jadi Allah Ta'ala ketika menurunkan Al-Quran dari Baitul Ma'mur, semuanya turun, satu turun, satu malam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Itu di Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah, langit pertama turunnya bertahap. Saya 22 tahun. 22 tahun ya, sekian bulan. Turunnya bertahap. Jadi turunnya dari Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di mana? Nah, dari sini tak. Fahunaka mahalluhum li'annahum abidun nufus. Kenapa mereka enggak tembus ke langit 2, 3, 4, 5, 7 Sidratul Muntaha atau sampai ke jenjang-jenjang aras, lalu langit-langit aras? Kok enggak sampai? Karena mereka abidun nufus. Zikirnya karena ingin dapat obsesi tertentu. Ingin sakti, ingin tenang. Udah zikir gue juga mau tenang lagi. Zikir itu karena Allah pantas disebut. Tasbih itu karena Allah pantas dipuji. Ya. Takbir itu karena Allah pantas dibesarkan karena Dia Maha Besar. Nah, ini sudah naik tuh dari abidun nufus menjadi abidullah, ibadullah. Itulah makna ilahi anta maksudi. Gimana?
Zikir masih pengen cari-cari sakti, pengen jadi musyrik. Mau cari tenang nih, zikir dulu. Ya dikasih. Tapi itu sama kayak orang main handphone. Habis main handphone, hilang asiknya. Bahkan bisa bosan. Ya kan? Maka ada orang bosan berzikir, bosan wirid. Apa sebab? Karena dia ingin mendapatkan sesuatu dari wiridnya. Wirid itu handphone rohani, teman-teman. Dan itu dia sudah 4G-nya sudah lama itu. Sudah bisa tembus kemana-mana itu. Baik. Qala qailun wa ma baitul izzah. Apa itu baitul izzah? Qala haitsu nazala al-Qur'an jumlah wahidah. Ketika Quran turun 25 Ramadan, 24 siangnya, malamnya 25. Disebutkan dalam hadis Ahmad wa unzila al-Furqan fi 24 min Ramadan. Di hari 24 malam ke 25, ya. Bukan malam 17. Summa nazala, ya, fawudi'a fi baitil izzah. Lalu disimpanlah di Baitul Izzah fi sama'id dunya. Jadi orang kalau udah sampai di situ, wah, wiridannya banyak emang. Kenapa? Di sampingnya ada rekaman dari Baitul Izzah. Jadi cahaya Quran itu masih ada di sana. Nah, maka antum kalau mau memahami Al-Quran, sesekali kirimlah Fatihah untuk malaikat-malaikat yang ada di Baitul Izzah atau Kiramil Barara, supaya ada koneksi dengan yang dulu memikul ayat-ayat itu huruf per huruf, biar nggak ada kesombongan ketika membaca Al-Quran. Summa nazala nujuban fi 20 sanah, lalu turun 20-an tahun bertahap, ya. Kadzalika ruya an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, ini rahimahullah salah, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Wa amma mahalul ahraril kiram, kalau wali yang sudah a'la, jadi kalau sama dunia itu dari yang a'la itu yang paling rendah. Sama dunia tadi, yang dari antara yang a'la itu paling rendahnya. Tingginya apa? Ini baru tinggi, belum paling tinggi loh, ya. Paling tingginya apa? Fal baitul ma'mur, wali-wali yang udah level-level, wah ini autad, ya, apa ini, nuqaba, umana, budala, ini level-levelnya udah sampai sini. Mereka di Bait Ma'mur, kiblatnya para malaikat di semua langit. Jadi malaikat itu tawaf di sana, tapi tawafnya panjang itu, 500 tahun itu satu kali tawaf itu. 500 tahun. Maka orang-orang yang ikhlas tawaf di bumi, dia dapat pahala malaikat semua yang tawaf di Baitul Ma'mur. Disitulah Nabi Ibrahim duduk santai-santai, ya. Nabi Ibrahim seperti dikisahkan dalam Sahih Bukhari, ya. Fi hududi illiyin fawqa as-sama'i as-sabi'ah, ada di puncak makom yang tinggi, di mana di atas langit yang ke-7, ya. Tinggi nggak tuh? Ya, langit pertama aja belum kebayang sama kita, ini sudah sampai langit ke-7. Saya nggak bisa bayangin, ya. Yalijunahum, ya, mereka masuk semua, yatafarraquna minha, lalu mereka nyebar dari su'ala maratibi, sesuai dengan makom-makom mereka, fi aliyin ila al-arsh. Teman-teman, dari situ mereka naik lagi kemana? Dari kitab ini apa? Ke makom arsh. Ini disebut makom kurbah. Makom kurbah. Dan makom kurbah ini rahasianya banyak kali. Ibnu Arabi menyebutkan 14 atau 15 makomat. Saya konfirmasi ke guru saya yang ahli ilmu ini, beliau mengatakan 14 tangga, 14 makomatul kurbah. Yang paling tinggi itu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan tempat Allah tinggal, tapi itu adalah simbol kayak kantor alam semesta itu di situ. Jadi Allah ini berkantor di situ, gitu bahasa lugasnya, ya. Bukan berarti Allah bertempat di situ. Kenapa? Allah bukan fisik, Allah bukan benda, maka Allah tidak butuh tempat tinggal. Kenapa harus diangkat ke sana? Karena itu adalah mahal munajah beliau dengan Allah, maqamatul qurbah. Jadi Nabi Muhammad, lalu para nabi, ulul azmi di bawahnya lagi para nabi-nabi rasul yang lain 313,
Di bawahnya para nabi-nabi yang 124, wali sampai aras yang paling di bawah. Dan di bawah itu ada tangga-tangganya, di bawah itu baru Baitul Ma'mur. Jadi panjang perjalanan kita, itu yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi panjang nggak tuh? Panjang. Yang antri di bawah sama dunia itu, ini lagi antri teman-teman, nunggu nih. Kalau ada gurunya, sanatnya di atas yang sudah nyampe ke Baitul Ma'mur, berharap nanti ngambil dia. Tapi sama imam akhir zaman, kita bisa langsung dibawa ke langit aras. Ya. Jalur VIP. VIP itu bisa. Ya, sebagaimana semua sahabat memandang Nabi langsung bercahaya, langsung muslim, langsung dijamin masuk surga kalau beriman. Begitu juga. Maka di akhir zaman saya berkhidmah, saya niatkan ilmu saya untuk mempersiapkan kita semua dan diri kita dengan kedatangan beliau. Ya, apakah ini khayalan? Enggak. Hadisnya sahih. Ya, fitnah dajjalnya sudah zahir. Tapi jangan main-main tebak-tebakan. Kalau bukan dari ilham atau wahyu dari Rasulullah atau ilham dari para ulama aulia. Jadi kalau ada mimpi, udahlah mimpi itu alam malakut kok atau alam jabarut, belum tentu benar ketika ditakbirkan. Ya, belum tentu benar. Jadi apakah ciri-ciri kebenarannya itu dengan mimpi? Ya jangan ya. Mi'yarul aqidatina laisa birru'ya. Jadi mimpi itu bukan standar kebenaran kita. Jadi teman-teman, kira-kira gimana tuh kalau perjalanan sepanjang itu? Ya. Kebanyakan kalau orang-orang yang anti dengan ilmu ini ya sudah sama dunia kan nyampe. Tapi disebut orang soleh ya, mungkin soleh-soleh biasa kali. Jadi jangan terlalu gampang mengatakan fulan wali. Wali apa nih? Wali hukukillah atau wali Allah? Ya. Yang punya hak mengetahui itu siapa? Nabi dan para pewaris Ghaus setiap zaman. Dan di akhir zaman Ghaus itu adalah Al-Imam Al-Mahdi. Ya, mereka dapat hak itu. Kita nggak dapat hak. Walaupun misalnya antum dikasih nih makom tinggi, belum tentu bisa melihat yang lain. Nah ini penjelasan dari yang tadi ini. Ini yang disebut dengan al-ghaib al-a'la yang tadi Buya Asfi dengan zauq yang sofinya mentawakufkan. Ini ajib ya teman-teman. Kalau dipersiapkan sama Buya Asfi itu dengan aqlaniyah terjemahnya, bagus terjemahnya, tapi zauqnya belum tentunya nyatu. Tadi kan tawakal ya Allah, saya belum baca ya Allah. Langsung nyambung, alhamdulillah. Dan itu beda, suaranya juga udah beda, cara memahaminya beda. Barakallahu fiik ya Zul Hasbi. Jadi teman-teman, di bawah ini beliau menyindir kita ini termasuk saya yang yaltaqit, yang nyomot-nyomot. Tapi kita nggak nyomot kan? Yaltaqit itu luqatah gimana? Nemu di jalan gitu. Berarti nggak bersanad, nggak bertalaki. Jadi kita luqatah nggak nih? Ya enggak lah, masa kita luqatah. Ya, saya tidak berani buka kajian ini sampai saya ketemu dengan yang pakarnya. Dan beliau suruh saya baca ini dan ya untuk pembedahnya lah. Tapi setahu saya beliau bukan tamatan pesantren. Kuliahnya kuliah umum lah. Tapi kerohaniannya di atas rata-rata. Dia ya pura-pura ini kayaknya ada kitab namanya Khatmul Awliya. Saya tahu dari mana. Ya. Kitab-kitab yang nadir kita dengar dia bisa sebut. Karena ternyata ulama-ulama bisa nulis seperti ini, itu rohaninya itu bolak-balik karena dia sudah punya makom manzilah yang tadi dibahas di sini di makomul qurb. Dia kalau zikir langsung rohaninya naik ke situ. Turun-turun rohaninya, badannya masih di sini. Ketika turun rohaninya, itulah yang bernatijah. Itulah yang dia sampaikan. Ilmu ini yang nggak ada habis-habisnya teman-teman. Itulah ilmu kewalian yang sebenarnya. Semoga kita diberi itu. Amin ya rabbal alamin. Saya minta ampun kepada Allah jika mengatakan yang bukan hak saya. Begitu juga ya Buya Asfi juga sudah memulai itu tadi. Tapi kita berharap minimal kita membaca ini sehingga terbuka kasyaf pertama, kasyaf akli. Jadi kita tasdik semuanya. Kita terima ya dengan mustalahat yang sahih. Semoga nanti ada saatnya teman-teman kita semua dibawa ke maqamatil qurb.
Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya qarib ya man huwa qarib ilaina ya man huwa aqrabu ilaina min hablil warid faj'alna minal muqarrabin فاجعلنا من المقربين فاجعلنا من المقربين بجاه نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبسيدنا المهدي خليفة الله وبجميع الأنبياء والمرسلين وبالقرآن العظيم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.